sendiri. Kalau sudah mencokol 1-2 kalimat, kira ngerti, semau sendiri. Yang paling cilaka, yaitu pemimpin-pemimpin pendeta tafsir Alkitab sembarangan, lalu mensesatkan puluhan ribu anggota menjadi orang yang seperti tidak kenal firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya sangat sedih dan saya harus mengembalikan dengan tenaga satu orang memutar balik satu zaman, itu tidak gampang. Maka mereka benci kepada saya. Stephen Tong tidak Roh Kudus, jangan dengar khotbah dia. Ini rumor sudah disiarkan 35 tahun, lalu bikin saya punya kebaktian sepi. Kenapa tidak Roh Kudus? Karena Stephen Tong tidak percaya Roh Kudus. Kenapa tidak percaya Roh Kudus? Karena Stephen Tong tidak ada karunia. Apa karunia? Itu karunia. Kalau ada itu, ada Roh Kudus. Kalau tidak ada itu, tidak ada Roh Kudus. Kalau ada mujizat, ada Roh Kudus. Kalau tidak ada kesembuhan, tidak Roh Kudus. Yesus berkata, hari itu engkau berkata kepadaku, bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan tanda ajaib demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah kenal kamu. Nyala engkau dari saya. Aku tidak pernah mengenal kamu yang berbuat jahat. Saya kadang-kadang tanya, orang melakukan mujizat berbuat jahat kah? Orang yang bernubuat berbuat jahat kah? Orang yang menyatakan kuasa ilahi berbuat jahat. Bukan itu caranya bikin orang percaya. Alkitab mengatakan faith comes by hearing, bukan healing. Faith comes by hearing. Kalau firman tidak khotbah dengan benar, iman pasti palsu. Kalau hanya mau lihat mujizat, ditipu oleh iblis. Saudara-saudara sekalian, sekarang sudah banyak orang Kristen yang tidak beres sama sekali. Sama sekali menyeleweng, tapi tidak sadar. Mereka menurut kemauan sendiri. Menurut saya, ini ayat mesti begini. Asal teriak keras sedikit, dia anggap itu Roh Kudus. Tapi tidak peduli engkau teriak berapa keras, pakai loudspeaker berapa besar, yang salah tetap salah. Maka satu hari Tuhan akan mengadili pendeta lebih daripada mengadili majelis. Tuhan akan mengadili pengkhotbah lebih daripada mengadili orang Kristen biasa. Karena the judgment of God will start from the church, and the judgment of the church will start from the leader. Jangan banyak orang ingin menjadi guru, karena mereka akan menerima hukuman lebih berat. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau tidak mau dihukum Tuhan, tidak mau dengar khotbah yang penting, tidak mau dimarahin oleh pendeta yang jujur,